Welcome back to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan criminal case. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Film Titanic sejak pertama kali dirilis. Film yang cukup menyita perhatian masyarakat dunia. Film Titanic adalah film tentang kecelakaan di laut yang melegenda. Banyak yang penasaran apakah kisah dalam film tersebut benar-benar kisah kapal yang tenggelam atau hanya karangan saja. Kisah itu benar adanya. Film ini benar-benar diangkat dari kisah nyata. Berikut ini adalah kisah lengkap sejarah kapal Titanic. RMS Titanic adalah kapal penumpang super Britania Raya. Kapal ini dibangun pada tahun 1909 sampai 1911. Pembangunan kapal ini begitu sulit dan berbahaya. 15.000 orang yang bekerja dalam pembuatan kapal tersebut. Meskipun pencegahan keselamatan dirancang sebagus mungkin, banyak pekerjaan berbahaya yang dilakukan tanpa menggunakan alat pelindung seperti helm dan sarung tangan. Akibatnya timbul korban tewas dan luka-luka. Selama pembangunan Titanic tercatat 246 kasus luka-luka dan 28 diantaranya terluka parah, seperti lengan terluka karena mesin atau kaki yang tertimpa bagian-bagian baja dan besi yang terjatuh. 6 orang meninggal di dalam kapal ketika sedang dibangun, dan 2 orang lainnya meninggal di bengkel dan di galangan kapal. Bahkan tepat sebelum peluncuran, seorang pekerja tewas setelah sebilah kayu menimpanya. Titanic diluncurkan pada pukul 12:15 tanggal 21 Mei tahun 1911 di hadapan sekitar 100.000 penonton. Kapal Titanic merupakan salah satu kapal terbesar di pelayaran perdananya. Kapal Titanic merupakan salah satu dari 3 kapal terbesar di dunia saat itu yang dioperasikan White Star Line. Titanic kapal kedua dari 3 kapal samudra Olimpik, yaitu RMS Olympic dan HMHS Britannic. Ketiganya adalah kapal terbesar dalam armada perusahaan perkapalan Britania yang bernama White Star Line. Perusahaan itu memiliki 29 kapal uap dan tender pada tahun 1912. Kapal Titanic dapat menampung 739 penumpang kelas 1, 674 penumpang kelas 2, dan 1026 kelas 3. Para awak kapal berjumlah sekitar 900 orang. Jadi secara keseluruhan kapal ini dapat menampung 3.339 orang. Desain interiornya jauh berbeda dari kapal-kapal yang lain. Kapal ini dirancang senyaman dan semewah mungkin, dengan dilengkapi kolam berenang, perpustakaan, restoran kelas atas, kabin yang sangat mewah, dan sebagainya. Kapal ini juga dilengkapi dengan telegram nirkabel yang muktahir, yang dioperasikan untuk keperluan penumpang dan operasional kapal. Meskipun Titanic dilengkapi dengan perlengkapan keamanan yang maju, seperti kompartemen kedap air dan pintu kedap air yang bisa dioperasikan dari jarak jauh. Tetapi kapal tersebut tidak memiliki sekoci yang cukup untuk menampung semua penumpang kapal karena regulasi keamanan laut yang masih kuno. Titanic hanya mengangkut sekoci yang hanya mampu mengangkut sekitar 1.178 penumpang, hanya sepertiga dari total penumpang dan awak kapalnya.
Pada tanggal 10 April tahun 1912, kapal Titanic berlayar dari Southampton menuju New York. Kapten Edward John Smith, kapten paling senior di White Star Line, ditransfer dari kapal Olimpik untuk mengambil alih kapal Titanic. Kemudian pada tanggal 14 April 1912, 4 hari setelah hari keberangkatannya, tepatnya 375 mil di selatan Newfoundland, kapal menabrak sebuah gunung es pada pukul 23.40. Tabrakan yang agak menggesek ini menyebabkan plat lambung kapal melengkung ke dalam di sejumlah tempat di sisi kanan kapal. Tabrakan itu telah mengoyak 5 dari 16 kompartemen kedap airnya. Selama 2 jam kemudian, secara berlahan kapal terus terisi air dan tenggelam. Para penumpang dan awak kapal diungsikan ke dalam sekoci. Kebanyakan sekoci sudah diluncurkan dalam keadaan setengah penuh. Banyak pria dalam jumlah yang tidak sepadan yang tertinggal di kapal. Ditinggalkan karena para petugas mengangkut orang ke dalam sekoci mengikuti protokol. Wanita dan anak-anak didahulukan. Tepat pukul 2.20, kapal Titanic patah dan tenggelam bersama lebih dari 1.000 penumpang di dalamnya. Orang-orang yang di air meninggal dalam hitungan menit akibat hipotermia karena bersentuhan dengan samudra yang sangat dingin. 710 penumpang selamat diangkat dari sekoci. Kapal Titanic tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April tahun 1912. Tenggelamnya kapal Titanic mengakibatkan meninggalnya 1.514 orang penumpang. Penumpang terdiri dari sejumlah orang terkaya di dunia, serta lebih dari 1.000 imigran dari Britania, Irlandia, Skandinavia, dan dari negara-negara lain yang ingin mencari kehidupan baru di Amerika Utara. Jumlah pasti penumpang tidak diketahui karena tidak semua pemesan tiket naik ke kapal. Musibah ini ditanggapi dengan keterkejutan dan kemarahan dunia karena jumlah korban yang sangat besar dan kegagalan regulasi, serta jumlah sekoci dan alat keamanan lainnya yang tidak memadai. Tragedi tenggelamnya kapal Titanic disebut sebagai salah satu bencana maritim masa damai paling mematikan sepanjang sejarah. Penyelidikan publik di Britania dan Amerika mendorong perbaikan besar-besaran terhadap keselamatan laut. Salah satu warisan penting dari bencana tenggelamnya kapal Titanic adalah SOLAS, Konvensi Internasional untuk Keselamatan Penumpang di Laut, dan masih mengatur keselamatan laut sampai sekarang. SOLAS adalah perjanjian penting untuk melindungi keselamatan kapal dagang. Versi pertama diterbitkan pada tahun 1914, di mana telah diatur tentang ketentuan jumlah sekoci, penolong dan perangkat keselamatan lainnya, serta peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam prosedur penyelamatan, termasuk melapor posisi kapal melalui radio komunikasi. Dalam tragedi tenggelamnya kapal Titanic, banyak korban yang selamat kehilangan harta bendanya dan menjadi miskin. Banyak keluarga, terutama dari keluarga awak kapal, kehilangan sumber nafkah utamanya. Tetapi mereka semua dibantu oleh banjirnya simpati dan sumbangan amal dari masyarakat. Beberapa pria yang selamat, terutama kepala White Star Line yang bernama Bruce Ismay, dicela sebagai pengecut karena meninggalkan kapal ketika penumpang lain masih di atasnya, dan mereka diasingkan oleh publik. Bangkai Titanic masih ada di dasar laut dan berlahan hancur di kedalaman 12.415 kaki.
atau sekitar 3.784 meter. Tetapi kemudian bangkai Titanic ditemukan pada tahun 1985. Ribuan artefak diangkat dari dasar laut dan dipamerkan di berbagai museum di seluruh dunia. Kapal Titanic telah menjadi salah satu kapal ternama dalam sejarah. Keberadaannya terus diingat oleh sejumlah buku, film, dan tugu peringatan. Titanic telah lama dianggap tenggelam secara utuh, dan selama beberapa tahun telah banyak skema dirancang untuk mengangkatnya. Tetapi tidak satu pun skema yang berhasil untuk terwujud. Masalah utamanya adalah kesulitan untuk mencapai dan menemukan bangkai yang terletak lebih dari 12.000 kaki di dasar laut, di sebuah lokasi yang tekanan airnya lebih dari 6.500 pon per inci persegi. Sejumlah ekspedisi dilakukan untuk menemukan Titanic, hingga akhirnya ditemukan oleh ekspedisi Prancis, Amerika Serikat pada tanggal 1 September tahun 1985. Tim tersebut menemukan bahwa Titanic terbelah dua. Bagian haluan dan buritnya terpisah sejauh 3 mil di negara landas kontinen di lepas pantai Newfoundland. Keduanya terletak 21,2 km dari koordinat yang diberikan oleh operator radio. Titanic pada malam tenggelamnya kapal. Kedua bagian kapal menghantam dasar laut dengan kecepatan yang mengakibatkan kapal runtuh sepenuhnya. Di bangkai kapal terdapat banyak puing. Bangkai kapal itu juga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi korban kapal Titanic. Jenazah dan pakaian mereka dimakan oleh makhluk laut dan bakteri, sehingga hanya meninggalkan sepasang sepatu dan boot yang tidak bisa dimakan, sebagai satu-satunya tanda bahwa pernah ada jenazah di sana. Sejak ditemukan, bangkai Titanic telah dikunjungi beberapa kali oleh penjelajah, ilmuwan, pembuat film, wisatawan, dan penyelamat harta. Penyelamat harta mengangkat ribuan barang dari puing-puing kapal Titanic untuk dilindungi dan dipamerkan kepada publik. Kondisi kapal memburuk dengan cepat dalam beberapa tahun. Sebuah teori muncul terkait mengapa kapal Titanic dengan mudah karam hanya karena seonggok es. Teorinya menyebutkan kapal Titanic tenggelamnya disengaja. Tragedi Titanic dirancang memang untuk terjadi, bukan sekedar kecelakaan. Disebut-sebut 3 penumpang kapal, yaitu John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, dan Isadore Strauss. Mereka bertiga adalah orang penting dan orang kaya dari kalangan petinggi. Dikabarkan mereka bertiga menentang pendirian Bank Sentral Amerika. Kematian 3 orang itu diduga telah diniatkan untuk memuluskan pendirian bank sentral tersebut. Versi lain menyebutkan 3 orang itu menentang undang-undang pajak penghasilan. Apapun teori yang beredar, nama John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, dan Isadore Strauss tercatat dalam tinta emas dalam sejarah tenggelamnya kapal Titanic. Mereka tenggelam sebagai gentleman, memberikan ruang untuk orang lain disekoci, untuk anak-anak dan perempuan. John Jacob Astor tetap tinggal di kapal setelah mendudukkan istrinya yang sedang hamil di sekoci, lalu melambaikan tangan perpisahan. Teori lain yang populer tentang penyebab tenggelamnya kapal Titanic mengaitkannya dengan hal mistis. Kapal itu diduga korban sebuah kutukan. Di antara kargo yang diangkut kapal tersebut, terdapat sebuah mumi yang disebut The Unlucky Mummy,
yang mempunyai reputasi mengerikan sebagai pembawa sial. Mumi Mesir kuno tersebut dikabarkan disimpan di sebuah peti batu atau sarkofagus. Mumi itu disegel dengan kutukan-kutukan yang mengerikan yang menyebabkan kapal Titanic tenggelam. Jasad yang diawetkan tersebut diduga jasad seorang putri dari kerajaan Mesir kuno yang bernama Amin-Ra. Dia diduga tewas secara misterius pada tahun 1500 sebelum Masehi. Berikan komentar kalian tentang kisah ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Saya Ogi Junanda dan saya akan kembali dengan kisah-kisah menarik berikutnya.